Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum kita mendengarkan bacaan kitab suci pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu pembuka. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari kitab Lukas 9 ayat 7-9. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah memahami mukjizat Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Padre Pio dari Pietrelcina. Hari ini Injil memperlihatkan sosok Herodes yang kaget dengan segala hal biasa yang dilakukan Yesus. Kecemasan pun mulai muncul karena ada berita tentang kebangkitan Yohanes Pembaptis. Mengapa tidak? Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah Nabi Allah dan bisa membawa malapetaka dalam hidupnya. Namun kabar yang tidak jelas pun membuatnya semakin penasaran dan ingin bertemu dengan Yesus. Yesus dianggap sebagai seorang yang diutus Allah karena melakukan keajaiban yang membuat orang tercengang akan perbuatannya. Ini bukanlah hal lazim atau sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang-orang pun mulai mengikutinya dan berbicara tentang dirinya. Maka dari itu ada rasa penasaran bukan saja bagi Herodes, namun juga bagi banyak orang untuk mengenal dan melihat yang diperbuat Yesus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan selalu membuat keajaiban, namun kadangkala semua berlalu begitu saja tanpa disadari, dinikmati, apalagi disyukuri. Semuanya terjadi karena aktivitas harian, seperti pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi sehingga menyita perhatian akan hal-hal yang Tuhan berikan. Tuhan selalu membuat keajaiban, selalu menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Namun kita sering menutup mata hati kita, sehingga tidak melihat, tidak menerima dan memahami berkat yang diberikan. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati untuk melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan berkarya tidak hanya dalam hal-hal yang besar, namun sering terjadi dalam hal kecil yang sering kita abaikan. Jadi janganlah kita seperti Herodes yang penasaran ingin melihat Yesus dan tidak merasakan keajaiban karena menutup pintu hatinya. Sebagai umat Kristiani, mari membuka hati untuk melihat keagungan Tuhan, melihat tanda-tanda keajaiban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Refleksi kita hari ini, apakah kita sadar dalam kesibukan kita sehari-hari akan keajaiban Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami memahami bahwa Engkau hadir dalam diri kami. Buatlah kami semakin mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang selalu menyertai hidup kami. Engkau selalu membuat keajaiban-keajaiban di dalam ketidakmampuan kami.
Buatlah kami mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aksi kita adalah kita akan berusaha memahami akan keajaiban-keajaiban Tuhan. Marilah kita mendengarkan lagu penutup Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari